Halo anak-anak Bunda yang hebat, kembali lagi di Bunda Reni Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bunda. Kembali lagi kita pada pelajaran Bahasa Indonesia, masih membahas isi dan kebahasaan teks novel sejarah. Silakan buka bukumu halaman 48. Kita akan menganalisis novel Mangir yang berlatar belakang sejarah Kerajaan Majapahit. Nah, pada pembelajaran kita yang lalu sudah dijelaskan bahwa novel sejarah dimulai dengan orientasi. Sekarang kita buktikan, benarkah bahwa cerita Mangir ini dibuka dengan sebuah orientasi pengenalan peristiwa. Dimulai dengan di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Pada bagian ini, penulis membuka ceritanya dengan mengenalkan situasi, dan ini boleh dilakukan. Penulis boleh membuka ceritanya, mengantarkan ceritanya dengan mengenalkan situasi. Ada juga penulis yang membuka ceritanya dengan mengenalkan tokohnya siapa. Ada juga penulis yang mengenalkan ceritanya dengan waktunya itu kapan, di mana tempatnya. Nah, itu ya nak, jadi ini bagian orientasi. Lalu kita lihat pemilihan kata-katanya. Di bawah bulan malam ini tiada setitik pun awan di langit. Penulis sengaja menggunakan bentuk kata setitik. Mengapa tidak satu? Bukan kata tiada satu pun, karena penulis ingin pembaca muncul efek dalam diri pembaca seolah-olah membayangkan bagaimana ya setitik awan. Jadi sudah muncul daya imajinasi, pembaca ikut berimajinasi ketika penulis menuliskan kalimat ini. Begitulah hebatnya seorang penulis, bisa mempengaruhi pembacanya untuk berangan-angan, untuk berimajinasi, untuk berkhayal. Jadi seorang penulis itu sangat hebat. Dan di sini ada penggunaan konjungsi dan, dengan, dari. Nah, ini konjungsi yang sering muncul pada teks apapun. Pada teks novel sejarah kemarin kita katakan konjungsi yang muncul atau kata-kata yang muncul banyak kata-kata berhubungan dengan waktu. Karena ini adalah novel yang disederhanakan, mungkin kita tidak bisa melihatnya secara utuh ya nak, karena ini sudah diedit, sudah dipadatkan, dirangkum sedemikian rupa untuk pembelajaran kita, sehingga dia cuma berapa halaman, sedangkan novel itu pasti banyak halamannya ya. Nah, kita lanjut. Di sini ada penggunaan majas, ya. Dengan cepat ia naik. Siapa ianya ini? Ianya ini adalah bulan, karena lanjutan dari kalimat kedua. Dan bulan telah terbit bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Dengan cepat ia naik. Nah, seolah-olah bulan ini bisa berjalan, bisa naik, bisa mengunjungi segala. Nah, ini gaya bahasa personifikasi. Benda mati seolah-olah hidup melakukan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Muncul lagi gaya bahasa itu di akhir di sini. Di atas bumi Jawa lain lagi keadaannya gelisah, resah, ya, seakan-akan manusia. Oh, bukan Jawanya yang gelisah. Ini memang manusianya yang gelisah di atas bumi Jawa. Baik. Di sini yang muncul lagi personifikasi, bahkan juga Laut Jawa di bawah bulan purnama Sidi itu gelisah. Jadi Laut Jawa ini katanya gelisah, padahal benda mati nggak akan merasakan itu hanya dirasakan oleh makhluk hidup. Supaya apa? Supaya juga cerita ini lebih hidup, supaya cerita ini juga menimbulkan efek tertentu bagi pembacanya. Begitulah novel, ada yang tambah-tambahi dari novel itu dari kenyataan yang ada. Kalau cerita sejarah dia harus faktual, tidak boleh ditambah-tambahi, nyata, jadi memang fakta, tidak ada yang berdasarkan imajinasi kita, hayalan kita untuk kita tambah-tambahi. Tapi kalau novel emang kebanyakan yang ditambah-tambahin daripada faktanya. Supaya nanti kamu tahu ketika menulis novel ya, kita ada tugas seperti itu. Kemudian ombak besar bergulung-gulung, memanjang, terputus, menggunung. Nah ini mana bisa kata bergulung-gulung sengaja dibesar-besarkan ya pada ombak ini, ombak besar bergulung-gulung, ya penggunaan gaya bahasa hiperbola. Nah, pada bagian ini abad ke-16 Masehi sudah digunakan kosakata, kata-kata penanda waktu ya nak. Abad ke-16 Masehi ini penanda waktu. Pada bagian ini sudah masuk kepada bagian struktur yang kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Ini sudah mulai dia menceritakan peristiwa yang terjadi. Itu ada sebuah kapal, lalu dia menghadap kepada Pati. Nah, di sini juga kita lihat kebahasaan ada tanda petik pembuka, ada tanda petik penutup. Inilah yang Bunda sebutkan pada blog kemarin, ada kebahasaan kalimat langsung pada teks cerita sejarah atau novel sejarah. Kemudian berjalan mendekat dengan sambil mengangkat sembah. Nah,
kata-kata mengangkat sembah ini adalah kata-kata yang dilakukan pada budaya kita yang dulu. Budaya di kebudayaan raja-raja sini mulai muncul nilai budaya ya. Pada zaman dahulu kalau menghadap raja itu harus mengangkat sembah ya. Nah, ini budayanya ada di sini. Sementara kalau sekarang kita kan sudah sistem presidensial bukan kerajaan ya. Lalu di sini Allah Dewa Batara. Sini sudah ada nilai religi ya. Dia menyebut nama Tuhannya ketika dia mendengar berita yang sangat mengejutkan dia. Ya, ini lazim dilakukan oleh umat beragama ya. Jadi sini sudah ada nilai religi. Sekali jalan ini nak ya, ada struktur, ada nilai-nilai, kemudian ada kebahasaan ya. Nah, lalu di mana penanda waktunya? Di sini ada mula-mula. Nah, di sini ada mulai muncul konjungsi waktu seperti ini, mula-mula. Kemudian kata-kata telah ya. Sudah itu ada kan sudah dilakukan, waktunya sudah terjadi ya, penanda waktu. Nah, demikianlah sekilas Bunda jelaskan. Mungkin nanti kamu akan temukan lagi yang nilai moral itu yang bagaimana, Bun? Nilai moral itu yang berhubungan dengan etika kita, bahwa anak harus mengorbankan orang tuanya. Nah, di sini ada yang bertentangan dengan nilai moral. Bagaimana ceritanya tadi di sini si adik membunuh abang. Nah, ini bertentangan dengan nilai moral. Mungkin pesannya di situ ada amanat pada cerita ini. Tidak seharusnya adik membunuh abangnya. Jangankan membunuh abang, membunuh orang lain saja pun kita dilarang, apalagi ini membunuh abang. Di mana tadi Tia ada Bunda. Nah, di sini. Kemudian ini juga bertentangan dengan nilai moral. Tak akan ada perdamaian lagi ibu, antara anak dan ibu tak akan ada perdamaian lagi. Nah, ini bertentangan dengan nilai moral. Anak dan ibu itu tidak boleh bertentangan ya, tidak boleh ada pertengkaran. Kalaupun ada pertengkaran dalam sebuah keluarga itu harus segera diselesaikan. Yang namanya anak haruslah hormat, patuh kepada orang tua. Bagaimanapun anak harus patuh kepada orang tuanya, tidak boleh ada perselisihan. Nah, ya ini ya sebagaimana ia telah melakukannya terhadap abang kandungnya. Jadi ada pembunuhan yang dilakukannya. Nah, kira-kira demikian anak-anak Bunda. Oh ya, tadi masih struktur kedua. Kemudian bagaimana menuju puncak ya? Bagaimana puncak konflik dari masalah ini? Ya, tadi ada pengungkapan peristiwa, kemudian menuju konflik. Ya, menuju konfliknya itu tadi di mana mulainya? Mulainya di sini. Ya, dia berlari, berteriak, disambar petir lah dia. Ini menuju konflik ya, berteriak. Kemudian puncaknya apa? Terjadilah pembunuhan terhadap abangnya. Situlah puncaknya. Lalu mulai terjadi penyelesaian pada bagian resolusi, pada bagian orang-orang menarik kesimpulan pada perkembangan terakhir antara anak dan ibu, tak akan ada perdamaian lagi. Dan ini sudah mulai menurun permasalahan itu, puncak menurun dan mulai terjadi resolusi atau penyelesaian ya. Akhirnya pangeran itu menguatkan tentaranya dengan pasukan berkuda. Nah, anak-anak Bunda, demikianlah pelajaran kita hari ini menganalisis isi struktur dan kebahasaan cerita atau novel sejarah.